Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Industri farmasi nasional terus menunjukkan penguatan peran strategis dalam menjaga ketahanan kesehatan sekaligus menopang perekonomian nasional. Saat ini lebih dari 82% kebutuhan obat nasional telah dipenuhi oleh produksi dalam negeri dengan kontribusi ekonomi mencapai 143, triliun rupiah sepanjang 2024. Hingga kuartal ketiga 2025, industri farmasi mencatat pertumbuhan di kisaran 7 hingga 9% dan ditargetkan menembus pertumbuhan 2 digit pada 2026. Namun di balik kinerja positif tersebut, tantangan besar masih membayangi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat kimia masih mencapai 94%, sementara harga bahan baku lokal tercatat 2 hingga 3 kali lebih mahal dibandingkan impor dari China dan India. Di sisi lain, 85% obat yang digunakan masyarakat merupakan obat generik produksi dalam negeri dengan harga yang semakin terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GPFI menilai keberhasilan industri farmasi nasional tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha, sekaligus menegaskan pentingnya kebijakan yang menjaga keseimbangan antara harga obat yang terjangkau, kualitas, dan keberlanjutan industri. Untuk membahas arah kemandirian obat nasional, tantangan bahan baku, hingga prospek pertumbuhan industri ke depan, kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Elviano Rizaldi. Pak Elvi, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ellen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang ini. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Elvi. Pak Elvi, kalau kita lihat pemerintah terus upaya untuk mendorong ketahanan kesehatan nasional. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah penguatan industri farmasi. Sejauh ini seperti apa kinerjanya dan juga kontribusinya terhadap perekonomian? Baik, terima kasih sebelumnya, Mbak Ellen. Memang benar bahwa pemerintah saat ini memang ingin mendorong bagaimana industri farmasi kita semakin baik, semakin kemandirian akan ditingkatkan. Nah, memang di dalam hal itu tentunya ada kendala dan tantangan-tantangan, ya. Nah, tapi kami melihatnya dari tahun 2024-2025 itu industri farmasi masih tetap stabil, tetap bertumbuh, walaupun pertumbuhannya tidak terlalu baik, tidak terlalu besar, tapi secara keseluruhan masih dalam pertumbuhan. Kemudian juga pemerintah juga tengah fokus dalam mendorong kemandirian obat nasional dengan lebih dari 82% kebutuhan obat yang memang sudah diproduksi di dalam negeri. Sebenarnya sudah seberapa dekat kita dengan target kemandirian obat itu? Ya, ini menarik pertanyaannya ya, bagus. Bahwa Indonesia sendiri kalau kita bicara kemandirian obat, untuk obat jadinya kita boleh dikatakan sudah mandiri. Obat jadi ya. Iya. Namun kendalanya adalah tantangan kita adalah bagaimana Indonesia juga bisa mandiri terhadap bahan baku obat kimianya. Nah, saat ini memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan mendorong bagaimana industri bahan baku obat kimianya sudah juga bisa ada di Indonesia. Memang saat ini sudah ada beberapa industri bahan baku obat kimia yang sudah berdiri di Indonesia dan sudah memproduksi beberapa bahan baku obat molekul obat. Lebih dari 10 molekul obat sudah tersedia. Namun hal ini juga tidak cukup dalam hal adanya industri bahan baku kimianya. Yang paling penting adalah membangun industri bahan baku kimia harus ditopang atau didukung oleh industri kimia dasarnya. Nah, saat ini industri kimia dasarnya belum tersedia di Indonesia. Sehingga untuk intermediate pembuatan bahan baku obat kimia tersebut, tetap industri yang membangun bahan baku obat kimia ini tetap harus melakukan impor. Sehingga boleh dikatakan jadi kita belum siap secara mandiri membangun industri bahan baku obat kimianya karena tidak didukung dengan adanya industri bahan dasar kimianya yang belum ada di Indonesia. Seberapa besar tantangan dari keterbatasan industri kimia ini, industri kimia dasar ini, sehingga memang belum bisa lebih mempercepat kemandirian obat nasional? Nah, ini sebenarnya adalah ekosistem ya. Iya. Jadi seperti namanya pelaku usaha ingin membangun industri kimia dasar, tentunya
harus memperhitungkan visibility study. Kalau dia membangun industri kimia dasar, tentunya harus ada investasi. Nah, investasi ini kan harus dijamin bagaimana bisa memberikan manfaat dari investasi tersebut. Nah, sebenarnya kembali kami mendorong pemerintah membangun suatu ekosistem ya, dari hulu ke hilir untuk kita agar bisa Indonesia membangun industri bahan baku obat kimia yang lebih sustainable ya. Untuk itu kita selalu berdiskusi dan berkoordinasi komunikasi dengan regulasi, dengan regulator, baik itu Kementerian Kesehatan, dengan Badan POM, agar Kementerian Perindustrian, bagaimana kementerian pemerintah mendorong adanya industri bahan dasar kimianya. Begitu, dan yang kedua adalah tidak kalah penting, bagaimana pemerintah juga memberikan reward, insentif terhadap investasi untuk industri bahan baku obat ini. Jadi ada beberapa catatan juga dari GP Farmasi untuk pemerintah agar bisa didorong lagi dari industri kimia dasarnya. Namun begitu kalau kita melihat dari angkanya, ini subsektor farmasi tumbuh 9% di pertengahan tahun 2025. Bagaimana dengan akhir tahun lalu, akhir tahun 2025 Pak Elvi, apakah juga tumbuhnya lebih signifikan lagi? Ya, saat ini pertumbuhan industri farmasi di Indonesia didopang oleh pertumbuhan di sektor rumah sakit atau hospital. Ya. Jadi dengan adanya BPJS yang sudah mengcover hampir 100% penduduk Indonesia, tentunya ini menjadikan pertumbuhan penggunaan obat di sektor rumah sakit meningkat. Ya. Pertumbuhan ini memang sampai dengan akhir tahun 2025 lalu sesuai dengan estimasi kami bahwa pertumbuhan itu masih single digit, ya, masih di bawah 10%. Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat secara spesifikasi dengan berbagai tipe-tipe obat, ini catatannya adalah 85% obat yang digunakan masyarakat adalah obat generik ya, produksi dalam negeri. Ini artinya apakah angka ini memberikan makna terkait dengan persepsi harga obat yang saat ini memang sedang diperbincangkan oleh masyarakat? Nah, ini pertanyaan yang bagus Mbak Elin ya, bahwa masyarakat tidak tahu persis bagaimana pengelompokan obat di Indonesia. Indonesia ini memang unik dan spesifik, dan ini mendorong kita kuat di dalam kefarmasiannya ya. Di Indonesia kita kategorikan obat itu ada 3. Satu pertama adalah obat yang originator. Ini obat originator tentunya adalah penemu-penemu yang menemukan pertama kali obat tersebut, dan mereka diberikan hak paten dari mulai peredarannya itu 20 tahun. Setelah 20 tahun baru boleh kita membuat produksi obat generiknya. Nah, tentunya obat originator ini obat yang satu-satunya dan monopoli, tentu harganya pasti lebih mahal. Selama 20 tahun mereka akan menetapkan harga lebih mahal. Setelah 20 tahun ada namanya obat di Indonesia generik tapi dikasih merek dagang, namanya branded generic. Branded generic. Nah, branded generic adalah copy produk dari originator tapi dikasih merek dagang, brandnya. Nah, ini lebih murah daripada originator. Nah, alhamdulillah Indonesia mempunyai sistem yang sangat baik untuk mendukung JKN dan BPJS. Indonesia adanya satu lagi kategori obat generik berlogo. Nah, obat generik berlogo inilah yang digunakan dalam sistem BPJS. Penggunaannya lebih dari 80%. Ya. Nah, ini sudah sangat murah. Jadi kalau dikatakan Indonesia obatnya lebih mahal, adalah obat yang mana? Yang lebih mahal tentunya pasti yang originator, dan ini rata-rata obatnya obat bioteknologi dan produk-produk obat onkologi. Jadi diperlukan sosialisasi juga dong kepada masyarakat, sehingga untuk masyarakat nih harus bisa memilih dan juga mengenal dengan baik, begitu ya. Jadi sudah ada pilihan, tinggal masyarakat memilih, mau beli yang mahal ada, yang murah dengan kualitas yang sama juga ada. Baik. Terima kasih Pak Elvi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.